Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisah Melani dari kelas 12 TKJ 3. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bab 1, yaitu mengenal kontrol panel hosting. Apa sih kontrol panel hosting itu? Kontrol panel hosting adalah alat yang disediakan oleh penyedia layanan web hosting yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelola, mengatur, mengoperasikan, dan menjalankan segala kebutuhan website. Salah satu kontrol panel hosting yang populer digunakan adalah cPanel. 1. Dasar-dasar cPanel. cPanel identik dengan sebuah web hosting kontrol panel yang digunakan untuk mengatur server yang letaknya sangat jauh, bisa di dalam atau di luar negeri, yang dipakai untuk hosting website, di mana kita bisa mengatur beberapa fungsi dari server tersebut dengan mudah. Kemudian yang kedua ada manfaat cPanel. Apa saja manfaat cPanel? Yang pertama ada, tidak perlu bepergian ke server yang bersangkutan yang menghosting website untuk aktivitas tertentu. Cukup hanya duduk di depan komputer dan membuka browser. Kemudian yang kedua, mengetahui spesifikasi server yang dipakai seperti prosesor, RAM, disk yang dihosting, dan termasuk cloud dari server yang dipakai juga bisa diakses dengan mudah. Kemudian yang ketiga, mengatur pemakaian domain, mengatur file dari website, mengatur database, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah fitur cPanel. Secara garis besar, fitur-fitur cPanel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada preference, kedua mail, ketiga files, keempat logs, kelima domain, keenam database, dan ketujuh software. Kemudian kita masuk ke macam-macam kontrol panel hosting, di mana satu ada cPanel. cPanel adalah kontrol panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. Kemudian yang kedua, Flash. Flash adalah kontrol panel hosting yang mirip dengan cPanel. Kemudian yang ketiga ada ISP-config. ISP-config adalah kontrol panel open source multi bahasa yang memungkinkan kita untuk mengelola beberapa server di bawah satu kontrol panel. Kemudian yang keempat ada Cloxo. Cloxo adalah salah satu kontrol panel website yang terbilang canggih dan disediakan secara gratis untuk distro Red Hat dan CentOS. Kemudian yang kelima ada zPanel. zPanel adalah kontrol panel hosting yang disediakan secara gratis dan sangat mudah digunakan pada kontrol panel web hosting kelas enterprise seperti Linux, Unix, MacOS, dan Microsoft Windows. Kemudian yang keenam ada Webmin. Webmin adalah kontrol panel web hosting yang powerful dan sangat fungsional. Kemudian yang ketujuh ada EHCP. EHCP atau biasa disebut Easy Hosting Control Panel adalah software kontrol panel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web. Kemudian yang kedelapan ada DTC atau biasa disebut Domain Technology Control, adalah kontrol panel hosting terutama untuk admin dan akuntansi layanan hosting GPL. Kemudian yang kesembilan ada Interwork. Interwork adalah sistem manajemen server Linux dan kontrol panel web hosting. Kemudian yang ke-10 ada Agenti. Agenti merupakan satu-satunya kontrol panel berbasis open source yang kaya fitur, kuat, dan ringan. Yang ke-11 ada VestaCP. VestaCP adalah kontrol panel lainnya yang juga perlu diketahui oleh pengguna hosting Indonesia adalah VestaCP. Kemudian yang ke-12 ada Febuso. Febuso merupakan sebuah produk dari Softcaller. Kemudian yang ke-13 ada Spanel. Spanel sendiri adalah kontrol panel hosting berbasis Unix atau Linux. Saat ini berbasis Debian yang dikembangkan sendiri oleh salah satu perusahaan web hosting terbesar di Indonesia. Kemudian ada perbedaan web hosting server. Pengertian web hosting server adalah sebuah service atau layanan yang menyediakan resource dari server untuk disewakan kepada yang membutuhkan untuk menempatkan file atau informasi di jaringan internet, sehingga tidak perlu memiliki server mandiri yang berjalan 24 jam. Kumpulan skrip-skrip dan komen yang didesain sedemikian rupa untuk memudahkan webmaster dalam mengelola website. Seperti 1. Server hosting Indonesia.
server hosting Indonesia artinya komputer web server yang digunakan untuk menyimpan data website atau data center terletak di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Kemudian, beberapa karakteristik dari web hosting Indonesia adalah yang pertama, cepat jika diakses oleh pengguna internet di Indonesia karena routing atau jaraknya pendek. Kemudian yang kedua, cocok untuk website yang pengunjung utama berasal dari Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak terpengaruh kondisi konektivitas jaringan internasional dari ISP Indonesia yang digunakan pelanggan. Kemudian yang keempat, untuk berkirim email ke arah mail server luar negeri seperti Yahoo, Hotmail, dan Gmail lebih lambat datangnya dari hosting server USA karena memiliki bandwidth internasional yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, server hosting Singapura. Server hosting Singapura artinya komputer web server yang digunakan untuk menyimpan data website atau data center terletak di Singapura. Beberapa karakteristik dari server hosting Singapura adalah sebagai berikut. Yang pertama, cepat jika diakses oleh pengguna internet di Indonesia dan Asia Pasifik karena routing atau jaraknya itu pendek. Kemudian yang kedua, cocok untuk website yang pengunjung utama berasal dari Indonesia dan Asia Pasifik. Kemudian yang ketiga, terpengaruh dengan kondisi konektivitas jaringan internasional dari ISP Indonesia yang digunakan pelanggan. Kemudian yang keempat, untuk berkirim email ke arah mail server luar negeri seperti Yahoo, Hotmail, dan Gmail relatif lebih cepat datangnya dibandingkan server Indonesia. Kemudian yang kelima, kecepatan hak akses di Indonesia dan Asia Pasifik relatif cepat namun normal di dunia internasional. Kemudian yang ketiga ada server hosting USA. Server hosting USA artinya komputer web server yang digunakan untuk menyimpan data website atau data center terletak di USA. Beberapa karakteristik dari server hosting USA sebagai berikut. Yang pertama, cepat diakses dari seluruh dunia karena pusat server internet dunia ada di USA. Kemudian yang kedua, cocok untuk website yang pengunjung utama berasal dari dunia internet. Kemudian yang ketiga, terpengaruh dengan kondisi konektivitas jaringan internasional dari ISP Indonesia yang digunakan pelanggan. Kemudian yang keempat, pengiriman dan penerimaan email cepat atau real time sebab routing ke mail server relatif lebih pendek, misal Yahoo, Hotmail, Gmail, dan pengguna server berbasis USA dan lainnya. Kemudian ada konfigurasi kontrol panel hosting. Salah satunya aplikasi hosting yang paling sering digunakan adalah EACP dengan berbasis Linux Debian OS sebagai server. Di dalam EACP terdapat beberapa fitur default antara lain web server, web mail, data server, database server, FTP server, dan lain-lain.